A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa yurid bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Nah, ini penting bagi kita untuk kita selalu ingat, okay? Kita resapi, kita hayati bahwa bencana terjadi ini tidak akan terjadi kecuali Allah yang menjadikan bencana itu, okay? Dan demikian sebaliknya, bencana ini tidak akan hilang kecuali Allah pula yang akan menghilangkannya. Nah, jadi Allah sebutkan tadi, jika Allah menimpakan suatu bencana, musibah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jadi kalau kita merasa sedang berada dalam bencana, kesulitan, musibah, ya, kita sebut baik COVID-19 ini bagian dari itu, bencana yang Allah timpakan kepada umat manusia saat ini, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya. Engkaulah berkumpul para ahli COVID-19, ahli pervirusan, para tenaga kesehatan, ya, pakar-pakar yang hebat terkait dengan penyakit ini, tidak akan bertemu dengan obatnya kalau Allah tidak berkehendak memberikan petunjuk terhadap mereka, terhadap kita manusia ini, bahwa inilah obatnya. Kalau belum Allah datangkan itu, belum hilang, belum ketemu. Dan kita sebut saat ini, ya belum Allah kehendaki itu. Maka Ibnu Ta'ala, mari kita bantu, ya, kita bantu para ahli kesehatan ini untuk kemudian sampai kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, siapapun mereka itu nanti, dari pemikiran siapa gitu ya. Kemudian Allah berikan obat. Nah, kita bantu mereka dengan apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekati Allah, kita rajin ngaji seperti ini juga, ya. Rajin di sholat dan lain sebagainya, puasa. Nah, ini nanti Jumat kaki itu tanggal 9, Sabtu tanggal 10, Minggu tanggal 11. Nah, kita puasa di 3 hari itu, ya. So, yang penting itu adalah puasa Asyuranya itu sebenarnya, ya, tanggal 10 Muharram. Karena di dalam sejarah tanggal 10 Muharram ini, dalam sejarah umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, itu banyak Allah berikan keselamatan, kemudahan, nih, kesehatan. Kusebut baik, Adam alaihissalam diterima Allah taubatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir, kering banjir tadi pada saat itu ada terjadi tanggal 10 Muharram. Ibrahim, ya, dibakar lalu keluar dari api dengan selamat, itu tanggal 10 Muharram. Siapa lagi? Yusuf keluar dari penjara tanggal 10 Muharram. Siapa lagi? Yunus. Ini surat Yunus yang kita baca ini, ya, dimuntahkan oleh ikan itu tanggal 10 Muharram. Dalam keadaan yang lemah, bukan 3 hari 3 malam dalam perut ikan ini, tak makan tak minum, ini jelasnya itu. Lemah sehingga dia nak bergerak baik, merangkak baik lagi sarung. Terlentanglah dia di tepi pantai pasir, kati tenaga. Tiba-tiba Allah datangkan kambing yang baru melahirkan, susunya banyak. Jadi mohon maaf disebut ikang-kanginya kayak gitu ya. Nah, jadi dia nyusu dari kambing itu, sehingga dia segar. Waktu itu kalau bagi yang sakit, baru sehat, apalagi ada susu kambing itu bagus untuk kemudian mempercepat pemulihan ini stamina kita, kesehatan badan kita. Nabi Yunus itu makanan pertama setelah 3 hari 3 malam dan keadaan lemah tadi adalah susu kambing. Nah, Ibnu Ta'ala uji uminya dia membersihkan paru-paru gitu. Kan dalam perut ikan tuh bernapasnya itu adalah saro kan. Kenapa saro? Memanfaatkan udara yang ada dalam perut ikan itulah kali ada. Nah, Ibnu Ta'ala yang jelas tak sehat ya. Nah, maka susu kambing ini untuk kemudian mempercepat pernormalan aktivitas paru-paru kita. Nah, jadi bagi yang bukan harus sakit baik, setelah sakit, setelah sehat-sehat ini juga bagus untuk kemudian mengkonsumsinya. Di mana dapatinya? Di Umiana, di Wani, di situ. Itu susu tunal itu bukannya promosi. Itu susu kambing. Jadi ini cerita.
Lalu siapa lagi minta lah? Nabi Ayub alaihissalam sehat, diberi Allah petunjuk. Ayub, kau minum air ini di satu tempat tertentu, Allah tunjukkan, minum mandi. Ternyata itu bukan air zam-zam, saya baca lagi, bukan air zam-zam. Ada mata air khusus gitu ya, yang apa nama itu Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Nabi Ayub untuk diminum dan mandi dengan air itu. Sembuhlah itu. Pada saat itu kapan terjadinya? Tanggal 10 Muharram. Di Rengas malam Jumat tadi pengajian, ada juga yang bercerita, Ustaz, aku ini pernah di kebon, tahu-tahu senak, kena serangan jantung kata kala. Di belakang kau ni rasa kena tuja ujinya, sakitnya. Untunglah pacak balik dari kebon tadi. Dia ke Al-Maidah, ke dokter Al-Maidah, ke dokter Iman, diberi obat ya agak mendingan, tapi masih rasa nyeri-nyeri itu. Laju aku itu minta kepada Allah, sholat malam, berdoa. Pas malam ketiga mimpi ujinya, ada budak kecil datang beritahu obatnya ini. Rupanya obatnya itu yang ditunjuk tahu dalam mimpinya itu adalah rumput yang ada di kebunnya itulah. Jadi dicincang-cincangnya, dilumat-lumat, tunjuk jadi kita minyak lampu dikit ini, minyak tanah, tempelkan di siku. Sembuh alhamdulillah sampai sekarang ujinya. Tak habislah obat tadi itu. Separuh dipakai tadi, separuh itu masih ada sisa. Ya dilanjutkan ke orang terbedak punya, ada budak kecil yang ngalami juga itu cak dia tadi. Tak tahu tapi apa semua atau tidak, yang jelas separuh dia itu sembuh alhamdulillah. Jadi Allah berikan hidayah ini kepada Nabi Ayub itu kira model itu. Jadi ini minum itu. Jadi yuk itu kaki kalau kamu ke kebun lagi, bawakan rumput itu. Rumput itu bawakan juga kan. Nah, masuk ke polybag atau apa, kita tanamkan lagi. Kalau untuk aku bayar Ustaz ujinya. Iya, walaupun itu untuk kamu, mudah-mudahan juga cocok untuk yang orang lain juga kan. Aku mau orang lain. Nah, memang taklah. Jadi itu kalau Allah berkehendak hilangkan penyakit kepada seseorang, ya hilang dengan cara dia. Dan dipetunjuk segala macam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam diberi Allah petunjuk untuk minum dan mandi dari mata air tertentu itu yang Allah sebutkan dalam petunjuknya itu, maka sembuhlah Nabi Ayub pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam selamat bersama Bani Israel, ya, itu tanggal 10 Muharram dari Firaun mati terberak. Nah, oleh karena itulah maka Yahudi dari dulu sampai dengan sekarang, zaman Nabi yang jelas ya, sampai dengan sekarang kukira masih setiap tanggal 10 Muharram mereka pun juga berpuasa untuk memperingati keselamatan dari Bani Israel, nenek moyang mereka itu. Nah, Rasulullah SAW setelah haji wada balik, dia Muharram puasa 10 Muharram dia puasa, tahu-tahu ada yang beritahu pada hari itu, ya Rasulullah, Yahudi ini puasa juga tanggal 10 Muharram tuh. Nah, ngapo? Untuk memperingati kemenangan Bani Israel Nabi Musa AS. Uji Nabi yang paling berhak, ya, yang paling pantas memperingati kemenangan Musa itu Bani Israel ada kita nih. Aku nih yang paling pantas, bukan mereka yang Yahudi itu. Karena apa? Yang diperingati, yang diselamatkan oleh orang Islam. Sedangkan yang Yahudi yang disebutkan tadi itu dia bukan Islam, dia memilih agama sendiri, namanya agama Yahudi. Maka umat Islam yang berhak untuk memperingati kemenangan, keselamatan, kesehatan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu adalah Islam, kita Islam, itu sama. Nah, maka uji Nabi tahun depan aku nak puasa mulai dari tanggal 9. Tanggal 9 nak puasa dia. 9 baru 10. Tasu'a 9 itu, Yaumut Tasu'a. Asyura dia puasanya. Jadi 9 itu niatnya untuk menyelisih perilaku orang Yahudi. Nah, maka itu yang ta'ala kita niatkan puasa dari tanggal 9 tidak apa-apa sesuai dengan niat Nabi. Walaupun ternyata ibu-ibu Nabi Muhammad SAW ini setelah ngomong tanggal 10 Muharram ini ngomong, setelah dia puasa 10 Muharram ngomong, pas Rabiul Awal kaki 2 bulan yang akan datang dia sakit dan wafat, meninggal. Artinya belum lah tergawe tanggal 9 tadi itu. Nah, para sahabatnya melanjutkan berpuasa di tanggal 9 itu. Para ulama kita juga kemudian karena keterangan cerita tanggal 9 tadi seperti itu niat Nabi tadi adalah untuk berbeda dengan Yahudi, maka membolehkan puasa itu kalau udah tanggal 9, 10, 10, 11, atau bahkan boleh kita puasa 9, 10, 11, itu dibolehkan ya. Nah, tahun ini kebetulan tanggal 9 itu hari Jumat, sebelum 9, 8 hari Kamis, setelah 11, 12 itu hari Senin. Jadi pacak kalau nak puasa 5 hari berturut-turut
puasa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 10, 11, 12 Muharram, 9, 10, 11 Muharram, dan hari Senin puasa Senin. Nah, kalau nak puasa 5 hari, pada makan juga dikit juga ya, yang lagi gede-gede, ya, puasa lah 5 hari. Minimal tanggal 10 Muharram jangan tak puasa. Kita bantu, mudah-mudahan dengan puasa 9, 10 Muharram tadi, 9, 10, 11 Muharram itu Allah SWT memberikan kita ampunan dosa seperti Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Dan Rasulullah menerangkan dalam hadisnya ketika ditanya tentang keutamaan 10 Muharram ini, ya, bahwa siapa yang puasa tanggal 10 Muharram itu Nabi, dia akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Nah, diampuni setahun yang lalu. Ibu Ta'ala. Jadi sebenarnya Adam kan bertaubat, diampuni dosanya yang lama ketika dia masih di surga itu dulu, ya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu Ta'ala itu. Jadi kita meminta kepada Allah Ta'ala dengan puasa 9, 10, 11 tadi, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, ya. Bagi yang saudara kita yang sakit, kita doakan pada saat kita puasa itu agar Allah berikan kesembuhan. Allah temukan obat COVID-19, Allah beri petunjuk orang-orang yang ahli pakar itu tadi untuk menemukan obat COVID-19 atau vaksin COVID-19 ini. Seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Kita anggap ya kita sekarang ini sama ucap Nabi Ayub, walaupun kita tidak mengalami, Ibu. Tapi kalau secara nasional, apalagi dunia, ialah jutaan orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Tenaga kesehatan sudah 81 orang yang gelarnya hebat-hebat, profesor, doktor, para ahli kesehatan itu, dokter-dokter itu banyak yang wafat. Ini apalagi yang perawatnya pasti masih banyak lagi. Nah, makanya kita minta kepada Allah Ta'ala, salah satu ikhtiarnya, ya mereka dengan keilmuannya meneliti, ya. Nah, kita bantu dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tanggal yang mulia itu tadi. Nah, tadi kita kembalikan kepada ayat 107 ini tadi. Tak naro yang pacak ngilangkan segala bencana di dunia ini kecuali Allah yang ngilangkannya. Jadi artinya apa? Nak minta dihilangkan itu bukan minta ke selain Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta hidayah, petunjuk. Seperti tadi, ternyata ada orang yang kelasnya sama cak kita ini, bukanlah pula ulama besar tinggi, tapi cuma anggota pengajian pengerengas tadi. Ketika dia sakit, lalu kemudian dia beribadah lebih banyak daripada sebelumnya. Inilah nikmatnya sakit tuh, Bu. Kalau sakit tuh biasanya ibadah kita akan semakin khusyuk, semakin banyak. Tidak tahu Miana kemarin demam, makin banyak apa banyak yang tinggal. Ada juga orang tuh kapan demam, justru demam tuh tak mayang. Ada kan? Iya, ada yang kayak itu. Sakit gigi dikit tak mayang misalnya kan, pening palu dikit tak semayang. Itu salah. Ya, sebenarnya Allah beri sakit itu agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ketika dia dekat tadi, banyak sholat tadi, bahkan sholat malam dia kerjakan, minta kepada Allah, Allah beri petunjuk. Walaupun kita sebut pada saat itu untuk dia itulah itu sebenarnya, Tetapi mudah-mudahan ini lagi ku minta itu, pengajian ketika gitu, siapa tahu dibawa ke nyanyian rumput itu, banyak di fotonya, siapa tahu ada rumput para kita kan nih. Entahlah, sekitar kita nih itu ada tanaman-tanaman obat itu yang mengandung obat, mungkin kita tak tahu baik. Contohnya pegagan. Nih, mahal namun dijual lah, sudah dikemasnya nih, pegagan berapa? 60.000 sebotol. Nah, pegagan tuh daunnya cak telipuk sekali, telipuk kecil-kecil. Itu mainan kami kecil dulu lagi kecil, main masa-masaan dengan budak Tino kan. Nah, itu jadi ke sayur. Biasanya dia juga galak juga tumbuhnya itu berpar-paran dengan daun bening punya kami, sayur bening. Yang cak licin hijau licin kan. Nah, ada juga yang betulnya namanya pegagan. Nah, kecil dia tuh bulat kecil. Nah, pegagan tuh namanya. Di biasa segala hidupnya kalau di Bura itu di para rumah itulah, di dinding rumah-rumah, di rumah Made itu kan. Baik habis. Nah, itu rupanya obat apa yang entahlah, ya. Obat untuk nurunkan panas diantaranya. Jadi kalau kita demam punya ya baik itu tadi, tak usah nak beli gino. Ya, nak beli gino obat di Rumiana ya. Namun di rumah kita ada yang itu. Bebek punya lalapkan baik. Jadi kelalap, cuci dikit jadi kelalap. Itu untuk turunkan panas. Ternyata seperti itu. Kita di Indonesia itu terkenal dengan obat-obatan herbal ini, terkenal dari dulu. Ya, umbi-umbian segala macam itu. Sekarang ini kali yang minum jamu pun lah juga banyak tak galak lagi, termasuk aku. itu yang namanya temu-temu itu temu lawak, temu apa itu. Di kami itu ada temu putih galak.
ini tuh untuk kapan masuk angin, tunggu putih itu ya. Habis makan itu itu keluar anginnya. Ini kan obat-obatan kita seperti itu. Bisa jadi selama ini kita tidak tahu dekat dengan Allah, minta petunjuk Allah, tahu-tahu Allah berikan hidayah. Mungkin dari mimpi seperti ibu itu tadi, ibu merengas tadi, atau ada yang ngajarin. Nah, aku cari gini, pegagan tadi obat penurun panas. Nah, ini kan petunjuk juga dari Allah SWT melalui lisan orang lain. Nah, kapan Allah berikan itu? Ketika Dia menghendaki kita termasuk orang yang akan Allah hilangkan penyakit bencana dari kita, tentunya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu taala. Demikian juga rezeki, Bu. Kalau kita rajin ibadah ini, Allah akan berikan kepada kita rezeki min haitsu la yahtasib. Ketika rezeki itu akan datang kepada kita. Enggak lah orang 2, 3, 4 sekampung ini tak setuju kita napat kenyo, masih dapat oleh kita itulah rezeki itu tadi. Enggak lah berjualan kita tadi berpara-paraan, kelang cuman batas tali plastik bae misalnya cak di kalangan tadi, merizki kita datang, tidak akan ada yang mampu menghalangi. Walaupun yang sebelah ini main dukun misalnya, berinya dia tak, ya, agar kita ini tak laku tadi. Bisa jadi kan ada persaingan seperti itu. Kata Allah SWT, kalau kita ingin ditakdirkan Allah mendapatkan rizki, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Tidak akan ada yang mampu menghalangi rizki itu tadi. Nah, ya Allah. Jadi kita berharap pada Allah SWT, Allah memberikan kita keutamaan itu. Allah luaskan rezeki kita, ya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan bala bencana musibah dari kita. Yang terakhir Ibnu Ta'ala yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kita petunjuk bahwa Al-Qur'an ini telah datang, hadir di depan kita ini. Jangan tak dimanfaatkan. Dibaca, jangan cuma dibaca Arabnya baik, tapi dimengerti apa nian isinya, maknanya, petunjuk di dalamnya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini kul, ya, katakanlah Muhammad, ya ayuhan nas. Bahkan Allah sebutkan wahai manusia. Ya, artinya Quran ini, petunjuk ini untuk segala manusia. Jadi wajar kalau kemudian ada orang-orang yang di luar Islam ini, dia juga mendapatkan petunjuk terhadap satu bidang tertentu, mungkin bisa jadi tidak membuat dia itu tadi lalu luas Islam, bisa jadi, tapi ide ya, pemikiran baru itu, kebaikan yang dia dapatkan dengan pemikirannya walaupun dia bukan umat Islam, itu berasal dari Al-Qur'an ini, kebenaran Al-Qur'an ini. Karena memang Al-Qur'an ini sesungguhnya petunjuk bagi seluruh manusia. Siapa baik yang kalau dia mengambil petunjuk dari Al-Qur'an ini akan terbenar hidupnya. Banyak kebaikan akan datang kepadanya, ya. Maka rugi kalau kemudian kita tidak manfaat Al-Qur'an ini. Kita umat Islam, kita orang beriman, tapi kemudian kita abaikan ini Al-Quran ini. Tak pernah kita sentuh Al-Quran, tak pernah kita coba untuk baca isinya yang apa, nah rugi nian. Padahal kita ini sudah masuk dalam kategori umat Islam, orang Islam yang memang wajib nian untuk kemudian membaca dan mempelajari Al-Quran ini. Tapi kita tidak melakukannya itu. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran, ya, dari Tuhanmu, ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, ya. Sebab itu barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Silakan pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pahami isinya yang apa, ya. Maka ambillah hidayah yang Allah berikan dari Al-Quran itu, karena itu akan membuat kita beruntung, ya. Itu akan memberikan keselamatan, menyebabkan Allah memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat ini. Jangan kita pernah menyimpang dari ajaran Al-Quran ini, ya, karena kita akan menjadi orang yang tersesat, nyimpang jauh, tersesat, sehingga di akhirat kaki tak pacak balik ke tempat yang lemah. Jadi tak pacak masuk surga. Sesat, namanya orang sesat. Sesat itu artinya berjalan tak pacak balik, itu sesat kan? Tak pacak balik lagi, itu namanya tersesat, ya. Nah, asal kita ini adalah surga. Kita keluar dari surga itu, nenek moyang kita, Nabi Adam, sampai kita sekarang masih di perjalanan dunia ini, bumi ini. Nanti akan balik lagi, harus balik lagi kita. Kemana baliknya? Ke surga. Nah, orang yang jauh dari Al-Quran, dia akan tersesat, dia tidak akan sampai ke surga. Di akhirat tidak ada tempat lain kecuali surga dan neraka. Artinya dia kapan tersesat masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tentunya Allah menyebutkan kita di ayat terakhir, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumullah. Kita harus bersabar di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, ya.
dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah. Ikuti petunjuk ini, sabar. Mau sabar mana ini? Puji Allah dalam Al-Qur'an surat Tolak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah, kita bertakwa, kita gawikan sehari ini segala perintah Allah digawikan, dikerjakan, yang mana kita sanggup, yang dilarang kita jauhi nian. Lalu kita nak mintalah sehari ini lah, mana rezeki yang uji Allah akan datang dari tempat yang tak disangkut-sangkut tadi. Nah, itu maksudnya tak sabar. Sabar, tetap kita berdoa, bertawakal, bertakwa kepada Allah Taala, dan sabar dalam menuntut kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang kita gawikan tadi. Jangan sampai membuat kita tak sabaran. Sehari dua kapan lihat tak datang-datang dah berhenti. Mayang tadi dah berhenti mayang seminggu kan nih, mayang tak pernah tinggal, tapi masih badan nih ke bawah itu misalnya. Masihlah rezeki kau saro. Nah, itu namanya tak sabar. Ya entahlah. Ada kata mengatakan ada omongan orang banyak yang akan menyatakan bahwa sabar ada batasnya. Salah. Sabar itu tak naruh batasnya. Ya. Tak kate sabar tak kate batasnya. Memang salah. Jadi ya paling kalau kita sebut ada batasnya apa ya kematian itulah batasnya sabar tadi. Jadi kita bersabar sampai kita meninggal. Nah, selama kita masih hidup nggak boleh kita batasi sabar ini tadi. Ya, karena Allah perintahkan kepada kita, ya, wasbir hatta yahkumullah. Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Akan datang nih keputusan dari Allah SWT terhadap permasalahan yang kita alami ini. Seperti ibu yang murang rengas semalam ini, malam kemarin ya, malam kemarin malam Jumat. Jadi hanya Allah berikan keputusannya. Nah, ika obatnya dalam mimpi beliau itu, ika obatnya diraciknya ternyata Allah berikan kesembuhan itu. Nah, sampai seperti itu. Kalau tak datang-datang, ya terus sabar sampai nanti Allah putuskan. Nah, kita harus meninggalkan dunia ini, baru kita kemudian lemak setelah kita meninggal dunia. Jadi itu juga keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sampai seperti zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ada keputusan, datanglah azab banjir. Nah, inilah keputusannya. Nabi Nuh itu kurang apa lagi sabar 950 tahun. Ya, sabar sampai Allah berikan keputusan banjir. Nah, itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi pokoknya sabar itu harus selalu kita amalkan sampai dengan kita benar-benar mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian